wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Profesor Dr. Andes Ais Amalia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis global. Pada kesempatan ini saya moderator dari kelompok 4 yaitu Kurnia akan mempresentasikan makalah tentang saham syariah global. Di kelompok 4 ini ada 4 rekan saya. Yang pertama itu saya sendiri, Kurnia dengan akhir kandung 012. Dan yang kedua ada Mas Aiman Mahdi, yang ketiga ada Vivi Ramadhani, dan yang keempat ada Ahmad Gita Infanto. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Pengertian saham syariah. Secara umum, saham adalah suatu berharga yang merupakan bukti pernyataan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dan pemilikan bukti tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin pula kekuasaan terhadap perusahaan tersebut. Dan untuk pembagian dividen ditetapkan pada saat rapat umum pemegang saham. Menurut Dewan Syariah Nasional, saham syariah merupakan suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan menurut OJK, saham syariah merupakan suatu berharga yang bukti pernyataan modal pada suatu perusahaan. Dalam bukti tersebut, pemegang saham syariah berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dan konsep pernyataan modalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham syariah merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya maupun pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun terkait regulasi saham syariah, yaitu telah diatur dalam POJK nomor 17/POJK nomor 4 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah oleh emiten syariah. Lalu ada POJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan dalam Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 yaitu tentang cara melakukan transaksi saham syariah yang halal. Lalu selanjutnya yaitu ada saham syariah, sejarah saham syariah. Saham syariah ini dimulai dari adanya pasar modal. Pasar modal syariah berawal dari munculnya perbankan syariah Islam di dunia pada tahun 1971, yaitu Nasser Social Banking di Kairo, Mesir. Perkembangan perbankan syariah sejak saat itu meningkat secara signifikan hingga kawasan Timur Tengah, sehingga dengan adanya perkembangan pesat ini menjadi awal munculnya pasar modal syariah. Di Indonesia sendiri, pasar modal masuk pada zaman POJ pada tahun 1912. Sedangkan untuk pasar modal syariah sendiri dimulai pada tanggal 3 Juli 1997 yang pada saat itu diawali dengan munculnya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Perusahaan ini merilis reksadana syariah sebagai saham pertama yang diterbitkan di Indonesia yang mengikuti dengan prinsip-prinsip syariah. Dan sejak saat itu, pasar modal syariah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya penerbitan efek syariah, salah satunya yaitu saham syariah. Perkembangan saham syariah di Indonesia sendiri telah meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah investor yang terus bertambah dari 4.908 investor menjadi 81.418 investor pada tahun 2021. Dan dengan jumlah saham syariah hingga per Juni 2023 dari 520 saham menjadi 866 saham syariah. Dan jika dilihat dari statistik OJK, pertumbuhan saham syariah reguler ini dari tahun 2015 hingga 2019 yaitu mengalami peningkatan sebesar 46%. Selain di Indonesia, pasar modal juga mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa negara seperti di Malaysia yang mengalami peningkatan 275% sejak 2005 menjadi 1.100 dari 290 saham. Lalu di Saudi Arabia juga mengalami peningkatan sebesar 45% sejak 2015 dari 229 saham menjadi 322 saham. Dan di Arab Emirat juga mengalami peningkatan sebesar 1.200% sejak 2007 menjadi 2.000 saham dari 150 saham. Karakteristik saham syariah menurut Melwoli, ada karakteristiknya. Yang pertama, saham semua harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek
diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kekurangannya. Yang keempat, komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh dibelikan dengan harga lebih dari HST tersebut. Selanjutnya itu prinsip-prinsip syariah dalam investasi saham. Yang menjadi prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu efek atau instrumen yang ditransaksikan harus sesuai dengan dan sejalan dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan ketidakpastian. Yang kedua, saham atau suku yang dikeluarkan oleh emiten harus bisa mentaati semua aturan-aturan yang diterapkan oleh syariah. Yang ketiga, transaksi yang dilakukan tidak hanya mengharapkan keuntungan dari kontrak piutang, tetapi semua efek harus berdasarkan pada transaksi real. Yang keempat, yang terakhir, tidak boleh ada unsur darurat dan spekulasi dalam semua transaksi. Materi selanjutnya adalah perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Nah, pada dasarnya itu saham syariah dan saham konvensional itu sama saja, tapi yang ngebedain itu adalah saham syariah itu berdasarkan prinsip syariah. Dimulai dengan saham syariah itu berinvestasi pada perusahaan yang berkegiatan sesuai prinsip syariah. Kalau saham konvensional itu berinvestasi perusahaan untuk semua kegiatan usaha tanpa memandang halal maupun haram. Lalu mekanisme saham syariah itu ditransaksikan dengan penuh kehati-hatian agar sesuai dengan prinsip syariah. Kalau misalkan konvensional itu mekanismenya transaksinya itu konvensional. Lalu saham syariah itu ada prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Kalau misalkan konvensional itu perangkat suku bunga. Nah, kalau misalkan untuk saham syariah itu orientasi keuntungannya untuk dunia maupun akhirat. Kalau misalkan konvensional orientasi keuntungannya itu secara general, yaitu diperkenalkan memperoleh pendapatan non halal yang lebih besar dari pendapatan hasil usaha. Lalu saham syariah ini berhubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Kalau misalkan konvensional itu berhubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur debitur. Dan yang terakhir saham syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau misalkan konvensional itu nggak ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada materi kelebihan dan kekurangan saham syariah, yaitu kelebihannya ada investasi sesuai dengan ajaran agama. Lalu ada terdapat saham liquid dan masuk indeks LQ45. Lalu ada terdapat saham blue chip yang minim resiko penurunan harga. Lalu yang terakhir adalah memperoleh keuntungan lewat capital gain atau pembagian dividen. Lalu kekurangan saham syariah itu tidak mendapatkan dividen. Kalau misalkan perusahaan itu memberikan dividen kan ketika perusahaan itu menunjukkan kinerja yang baik. Nah, kalau misalkan perusahaan itu mengalami penurunan kinerja kayak bangkrut atau merugi, maka perusahaan itu nggak bisa bagiin dividen. Lalu ada capital loss, yaitu kebalikan capital gain jika kalau misalkan menjual saham yang investor memiliki lebih rendah dari harga beli. Ada juga risiko likuidasi, yaitu kalau misalkan admitmennya bangkrut atau dilikuidasi, maka pihak pemegang saham itu berada di urutan paling terakhir. Lalu yang terakhir adalah saham dikeluarkan dari DES, karena beberapa alasan tertentu saham dapat dihapus dari daftar efek syariah atau DES. Materi selanjutnya adalah kondisi dan perkembangan saham syariah di berbagai negara lain serta dukungan dari pemerintah. Dimulai dari negara Turki. Nah, perkembangan saham syariah ini di Turki menunjukkan tren positif dengan berbagai kemajuan yang signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini berhasil mengembangkan sejumlah indeks dan instrumen investasi berbasis syariah yang penting, seperti indeks pasar syariah Dow Jones Turki. Nah, indeks ini tuh dirancang untuk mengukur kinerja saham-saham yang mematuhi prinsip investasi syariah, yang mencakup seleksi saham berdasarkan kriteria yang ketat. Jadi, hal ini menjadikan indeks tersebut itu sebagai komponen yang penting dalam pasar keuangan syariah di Turki. Nah, pemerintahan Turki ini memberikan dukungan, yaitu pembebasan pajak pertambahan nilai atau VAT, yaitu transaksi terkait penerbitan suku seperti penjualan dan sewa kembali aset yang mendasari dibebaskan dari VAT yang biasanya berkisar dari 1% hingga 18%. Lalu ada pembebasan dari bea materai atau biaya administrasi lainnya. Lalu yang terakhir ada pemerintahan Turki itu mengubah hukum untuk memungkinkan penerbitan suku al-ijaro oleh lembaga pemerintah dan institusi publik. Lalu negara selanjutnya adalah Irak. Nah, perkembangan saham syariah di Irak ini masih terbatas, tapi masih menunjukkan beberapa kemajuan penting. Pasar saham syariah ini, pasar saham Irak ini, terutama di sektor keuangan Islam, melihat peningkatan aktivitas dan partisipasi saham-saham seperti National Islamic Bank dan Iraqi Islamic Bank. Nah, dua ini merupakan yang paling aktif diperdagangkan di bursa efek syariah, bursa efek Irak. Yaitu mencerminkan meningkatnya minat terhadap instrumen keuangan syariah di kalangan investor lokal. Pemerintahan Irak ini memberikan berbagai bentuk dukungan ya. Ada pemerintah Irak itu bekerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF untuk meningkatkan regulasi dan tata kelola di sektor keuangan. Lalu ada pemerintahan juga mendorong penerbitan suku atau obligasi syariah guna menarik investasi domestik dan internasional. Lalu ada yang terakhir, upaya lain termaksud meningkatkan infrastruktur keuangan agar lebih mendukung investasi syariah. Selanjutnya adalah negara Brunei.
Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Nah, kondisi perkembangan saham syariah di Brunei Darussalam ini menunjukkan tren yang positif dan berkembang. Negara ini tuh secara konsisten menempati posisi ke-12 dalam laporan tahunan Islamic Finance Development Indicator atau bisa disingkat IFDI, menandakan kemajuan yang stabil di sektor keuangan Islam global. Nah, dia tuh berkomitmen kuat terhadap pengembangan keuangan Islam termasuk pasar saham syariah. Pemerintahan ini telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ini seperti aturan khusus untuk perbankan syariah, tata kelola syariah, tafakul, sukuk, dan dana syariah. Adapun pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada Brunei Darussalam, yaitu pemerintah menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor ke pasar saham syariah. Lalu ada pemerintahan ini aktif mempromosikan kesadaran tentang keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan seminar yang ditujukan kepada publik dan pelaku industri. Nah, Brunei juga menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sektor keuangan Islam yang maju untuk bertukar pengetahuan dan mengadopsi praktik terbaik. Materi selanjutnya adalah POJK Saham Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksud dengan emiten syariah adalah emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Lalu perusahaan publik syariah ini merupakan perusahaan publik yang anggarannya dasarnya merupakan bahwa kegiatan dan jenis usaha itu serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. DPS atau Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pembunuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Lalu ada rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagai dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas atau anggaran dasar perusahaan terbuka. Pasal kedua nomor 1 yaitu emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nomor 2 yaitu anggaran dasar emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang menerbitkan efek syariah berupa saham wajib memuat kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha emiten syariah atau perusahaan publik syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Faktor yang mempengaruhi saham syariah dunia. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi global, yang kedua kebijakan moneter dan fiskal, yang ketiga yaitu ada perubahan dalam regulasi, yang keempat ada kondisi pasar modal syariah, yang kelima perilaku investor, yang keenam perkembangan teknologi, yang ketujuh kondisi sosial dan budaya. Syariah compliant pada saham syariah global berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan. Berikut ada beberapa. Yang pertama itu pengungkapan syariah compliant pada bank syariah, yaitu kepatuhan syariah sangat penting dalam memenuhi prinsip Islam dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Standar akuntansi syariah internasional atau AAOIV digunakan sebagai acuan untuk memenuhi kepatuhan syariah. Yang kedua itu ada pengaruh syariah compliant terhadap fraud pada bank syariah, yaitu kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Namun kepatuhan syariah penting untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan mengurangi potensi kerugian. Yang ketiga itu ada penerapan syariah compliant pada syariah online trading, yaitu penerapan kepatuhan syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi kerugian. Standar internasional seperti Islamic Financial Services Board atau disingkat IFSB digunakan sebagai acuan. Yang keempat itu ada implementasi syariah compliant pada saham syariah Bursa Efek Indonesia. Yaitu implementasi kepatuhan syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi potensi kerugian. Standar kepatuhan syariah seperti National Syariah Board, Indonesia Council of Ulama atau DSN MUI digunakan sebagai acuan. Kepatuhan syariah sangat penting dalam memenuhi prinsip Islam dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Standar kepatuhan syariah seperti AAOIV atau IFSB dan DSN MUI digunakan sebagai acuan untuk memenuhi kepatuhan syariah. Infrastruktur saham syariah. Infrastruktur saham syariah di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubung dan bekerjasama untuk mengatur dan mengawasi pasar modal syariah. Ada beberapa komponen infrastruktur saham syariah. Yang penting pertama itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal serta menerbitkan peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas pasar modal. Yang kedua itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang sebagai platform untuk perusahaan melakukan penawaran saham ke investor untuk melakukan transaksi saham. Yang ketiga itu Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI
yang sebagai penerbit fatwa tentang pasar modal syariah menjadi acuan penyelenggara pasar modal syariah di Indonesia, yang mana fatwa ini membantu dalam menentukan apakah suatu saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Keempat itu ada perusahaan sekuritas, mana perusahaan ini membantu investor dalam melakukan transaksi saham dan memberikan informasi tentang saham-saham yang tersedia. Kelima itu ada manajer investasi, yang mana membantu investor dalam mengelola portofolio investasi mereka dan memberikan informasi tentang investasi syariah. Yang keenam itu ada daftar efek syariah atau DES, yang mana ini membantu investor dalam mengetahui saham-saham syariah yang tersedia dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketujuh ada indeks saham syariah. Indeks saham syariah ini membantu investor dalam mengetahui kinerja saham syariah dan membantu dalam mengukur kinerja investasi syariah. Prospek saham syariah di berbagai negara, yaitu dari hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara indeks saham syariah Malaysia dengan indeks saham syariah Indonesia yang terdampak pandemi ini. Yang kedua itu adanya saham syariah di Singapura juga menjadi prospek masyarakat untuk menanamkan modal mereka di sana. Meskipun penduduk muslim yang tinggal di negara tersebut menjadi kaum minoritas, namun sikap netral Singapura terhadap semua keyakinan dan praktik agama. Yang ketiga adanya saham syariah yang sekarang diidentifikasikan oleh pasar modal Filipina. Informasi menjadi lebih mudah diakses bagi para investor muslim. Yang keempat itu pada tahun 2009 Bursa Efek Thailand telah menerbitkan indeks syariah dengan bantuan organisasi konsultan syariah global yang mengakibatkan indeks syariah pada Bursa Efek Thailand ini mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dan analisis. Terkait BII kembali meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market. PT Bursa Efek Indonesia atau BII kembali meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market pada tahun 2022 pada ajang internasional Global Islamic Finance Award atau GIFA. Penghargaan ini adalah keempat kalinya yang diterima oleh BII secara berturut-turut sejak 2019. BII secara konsisten telah menunjukkan kinerja pasar modal syariah yang terus meningkat, dan hal tersebut mampu membawa BII meraih penghargaan ini yang merupakan pencapaian tertinggi di industri pasar modal syariah global. Sampai dengan Agustus 2022, jumlah saham syariah yang tercatat di BII yang tergabung dalam indeks saham syariah Indonesia masih mendominasi dengan presentasi mencapai 63% dari total saham syariah yang tercatat di BII. Sedangkan kapasitas pasar saham syariah sendiri mencapai 47% dari total kapasitas. Pasar modal syariah di Indonesia ini menunjukkan kinerja pertumbuhan dengan jumlah investor yang sangat signifikan. Berdasarkan data, jumlah investor syariah per Juli 2022 mencapai 112.248 investor, dan jumlah ini terus meningkat lebih dari 385% dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 jumlahnya sebanyak 23.207 investor. Lalu pasar modal syariah ini memiliki perusahaan efek yang mengembangkan sistem perdagangan syariah pertama di Indonesia. Hingga saat ini mencapai 17 AB yang mengembangkan sistem perdagangan online syariah ini. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus. Yang pertama yaitu analisis dari segi faktor teknologi. BII merupakan bursa efek Indonesia pertama di dunia yang mengembangkan sistem transaksi secara online yang memenuhi prinsip syariah yang dikenal dengan nama Syariah Online Trading System atau SOTS. Dimulai dari layanan pembukaan rekening saham, lalu penyedia SOTS, proses penyelesaian efek, sampai dengan fasilitas rekening dana nasabah atau RDN di bank syariah. Lalu yang kedua berdasarkan faktor perilaku investor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan jumlah investor dan saham syariah yang signifikan. Dengan data yang ada, jumlah investor per Juli 2022 ini mencapai 112.248 investor dan terus meningkat secara signifikan lebih dari 385%. Lalu yang ketiga ada berdasarkan faktor kondisi pasar modal syariah. Sebagaimana pada PT Bursa Efek Indonesia telah meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market pada International Global Islamic Finance Award. Dengan penghargaan tersebut bahwa terbukti adanya peningkatan terhadap pasar modal syariah. Hal ini juga akan mempengaruhi pasar modal syariah. Jadi memang saham-saham syariah ini kan hasil dari proses seleksi yang ditetapkan oleh OJK bersama DSN MUI. Dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi 2 kali dalam setahun. Nah, per hari ini yang terpilih dan terseleksi ada 434 saham dari total 724 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi betul, total sekitar 59,9%. Ya, kami cukup optimis nih Mbak sekali. Kalau kita lihat statistik 2-3 tahun terakhir, memang IPO atau pencatatan saham baru ini masih mendominasi masuknya kembali saham-saham syariah yang baru. Misalnya di tahun ini dari 11 IPO saham baru, keseluruhannya 100% adalah saham syariah.
Kemudian tahun lalu misalnya dari 51 IPO atau saham baru, 75%-nya 38 adalah saham syariah. Jadi mudah-mudahan kalau tren ini berlanjut, kami optimis pertumbuhan efek-efek yang masuk saham syariah ini akan terus bertumbuh. Jadi ini memang betul-betul menjadi agenda utama kami bersama OJK ya, untuk terus menyediakan sumber-sumber penggalangan dana bagi pelaku usaha syariah maupun preferensi syariah dari para investor syariah. Nah, tahun ini, baru-baru ini kita meluncurkan securities crowdfunding yang sifatnya syariah juga. Kemudian dalam waktu dekat nih, Bapak sekalian, kita bersama Masyarakat Ekonomi Syariah akan menerbitkan indeks saham syariah baru yang kita namakan IDX, MES, MES, BUMN 17. Jadi akan berisi 17 saham-saham BUMN syariah yang kita harapkan ini juga menjadi alternatif investasi yang baru jika nanti ada manajer investasi yang menerbitkan reksadana maupun ETF berbasis indeks saham syariah yang baru ini. Yang ini dalam waktu dekat kami sudah mengumumkan di tanggal 29 Maret yang lalu, jadi tepat sebulan setelahnya insya Allah di 29 April atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, kami bersama MES berencana akan meluncurkan secara resmi indeks baru ini yaitu IDX MES BUMN 17. Ini kita tidak akan melewatkan nih momentum kebangkitan pasar modal syariah yang ditandai 10 tahun yang lalu, 1 dekade, terbitnya fatwa DSN MUI nomor 80 tentang kesyariahan dari mekanisme transaksi saham di pasar reguler di Bursa Efek Indonesia. Karena sejak saat itu, 10 tahun kemudian kita melihat bagaimana perkembangan pesat terjadi di pasar modal syariah. Nah, tahun ini dalam rangkaian kegiatan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah, kami memang ingin mengundang seluruh pelaku pasar modal syariah, ya, baik dari sisi otoritas, regulator, emiten, terutama juga investor-investor syariah kita, untuk menandai 1 dekade ini dengan kembali menyadari adanya alternatif peluang investasi di pasar modal syariah yang terbuka sangat luas. Tentu kami berharap dari peringatan ini akan membangkitkan kembali awareness akan adanya pasar modal syariah, dan masyarakat publik luas yang belum bergabung akan semakin memahami dan tertarik untuk mulai memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sarana investasi yang cukup baik. Fatwa baru yang alhamdulillah sudah didapatkan dari DSM MUI yaitu nomor 135 dan 100 tentang saham syariah, lalu 138 tentang kesesuaian syariah dari mekanisme clearing dan penjaminan. Alhamdulillah dengan fatwa baru ini, Bursa Efek Indonesia menyediakan keseluruhan proses yang lengkap end-to-end bagi para investor yang seluruhnya sudah mendapatkan fatwa dari DSM MUI.